Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Balik lagi di channel FD Rider. Kita biasa saatnya nguli dulu. Sebagai budak korporat kita harus nguli terus. Jangan budak korporat sih. Tapi karena memang ya kita harus selalu semangat untuk bekerja. Karena nggak kerja nggak makan. Jadi hari ini temenin ke kantor yuk. Dia gua kasih tahu tempat gua kerja seperti apakah gitu. Pagi ini perut gua nggak enak banget ya, pengen boker tapi kagak boker gitu loh cuy. Dan hasilnya kayak di perut karena nggak ini kan jadi enak. Dan hari ini kita nggak pakai jaket. Oke, info terbaru terkait dunia permotoran. Kayak pagi ini gue lihat di TikTok ya, bukan berita official sih, tapi lagi berseliweran di TikTok tentang hasil pertemuan dari aksi asosiasi knalpot seluruh Indonesia. Ya kurang lebih gitulah, sorry kalau salah. Dan ya belum rilis hasil sesungguhnya, tapi bocorannya bahwa knalpot sekarang untuk sistem razianya wajib menggunakan DB meter dengan teknis jarak 90 kilo. Gila jauh kali. Oke, sorry tadi rupanya kamera action camnya habis baterai. Ini kita udah ganti pakai mobil karena kita mau ke pabrik. Kita mau survei pabrik. Di situ lagi ada audit, dan ya udah kita bawain nasi juga sekalian tuh orang-orang yang sedang audit. Oke, kembali lagi ke pembahasan kita tadi tentang knalpot. Jadi apa namanya aksi ya, asosiasi seluruh knalpot Indonesia, pengusaha knalpot Indonesia lah ya. Jadi bocorannya itu razia akan menggunakan DB meter ya, menggunakan DB meter dengan ketentuan diletakkan 90 cm dari ujung knalpot dan tidak di player ya. Jadi diidlekan aja, diidlekan aja selama berapa menit gitu ya. Memang udah seharusnya kayak gitu, lebih relevan lah, jangan hanya sekadar melihat bentuk maka dinyatakan itu racing. Karena kan ada beberapa knalpot itu untuk look atau untuk estetik gitu kan, dan ada juga knalpot yang seperti hal itu lebih adem gitu loh, nggak semata-mata ngeblar gitu kan, gacor bunyinya, enggak, lebih adem lah gitu. Bahkan malah mungkin ada yang lebih adem dibanding knalpot bobokan. Nah ya kan, jadi ya daripada kayak gitu kan, knalpot standar tapi dibobok ya jadinya kan lebih besar sebenarnya bunyinya, lebih gacor juga.
Jadi memang idealnya ya harus tetap pakai dB meter gitu acuannya. Di negara-negara maju seperti Jepang pun eh, mereka memperbolehkan kita untuk mengganti bentuk knalpot asal sesuai dengan ketentuan dB meter. Ya kalau kayak gitu nggak masalah lah, lebih relevan kalau menurutku. Jadi nggak semata-mata bentuk, bukan bawa keluaran dari dealer itu racing, nggak semata kayak gitu. Ada yang kita hanya mengejar look, mengejar tampilan, bahkan ada yang lebih bagus dari knalpot keluaran dealer. Artinya bukan sama ininya ya, bukan bagus apanya ya, mungkin lebih bagus bentuk ini, bukan sekedar bentuk maksudnya, maksudnya kualitas besinya nggak gampang karatan ya kan, diganti yang aluminium, titanium atau apa gitu kan. Karena kalau ganti kenapa ya bukan semata hanya suara gitu loh, look pun berpengaruh gitu ya. Tinggal kita lihat nanti nih, kalau memang itu udah disahkan, peraturan disetujui dan disahkan, tinggal di lapangannya. Kita harap sih di lapangan konsisten gitu loh, jangan malah nanti peraturan apa di lapangan masih seperti apa. Kita harap jangan seperti itu. Win-win solution lah, jangan ya di sini dari konten itu aku juga dengar ada perusahaan knalpot yang sudah punya tenaga kerja hampir 2000, menyerap tenaga 2000 ya kan, itu berarti membuka lapangan pekerjaan gitu kan di era zaman sekarang di mana mencari kerja susah. Dengan main tangkap knalpot seperti itu berdampak sekali sama mereka gitu loh. Dan daerah Purbalingga itu kan masih banyak UMKM yang bermain knalpot gitu loh. Terkenal dari Purbalingga itu produsen mereka produsen knalpot gitu loh. Contoh knalpot Vilan udah lokal ya, tapi akhirnya dia punya brand yang besar, punya nama yang besar, udah mulai inilah mampu bersaing dengan knalpot lainnya gitu, knalpot luar lainnya ya kan. Nggak mungkin si Vilan itu dari langsung pengusaha knalpot besar, enggak. Yang saya dengar sih juga mereka dari UMKM kecil berkembang akhirnya sampai sekarang gitu loh besar. Nah kan gitu, nggak mungkin kita harus matikan yang kayak gitu kan, tapi lebih mungkin pengendaliannya bukan pemusnahan massal, tapi pengendaliannya ya dengan dB meter. Jadi produsen knalpot pun akan berusaha meningkatkan kualitas si knalpotnya dengan bagaimana caranya supaya win-win solusi gitu loh, supaya knalpot yang mereka produksi pun sesuai regulasi, artinya dB suaranya gitu kan. Nah, suaranya diperhitungkan, nggak semata hanya karena bentuk. Nah, jadi akhirnya UMKM kecil tadi mulai berkembang dan akan menjadi suatu produsen besar. Nah yang kayak gitu harus kita support. Seperti kata Pak Jokowi juga, presiden kita, pengusaha kecil gitu jangan dihalangi, tapi dibimbing lah, diarahkan. Itu dong.
Jadi mudah-mudahan lah ke depan ya dunia permotoran kita lebih baik ya, lebih baik dari semua sisi aspek lah ya, dari style modifikasi, kalau kayak balap. Alhamdulillah sekarang kan udah banyak tuh investor yang mengadakan drag race di acara, semua bisa, kalangan bisa ikut. Kita nggak harus jadi pembalap dulu untuk jadi bisa ngetes motor kita di drag gitu kan. Kita difasilitasi, jadi kita mau pakai motor apa, motor standar kayak motor apa, tetap bisa merasakan experience bagaimana sih jadi drag. Nah itu kan positif tuh, berkurang yang speeding di jalan raya umum, itu lebih berkurang, lebih terarahkan karena ada tempat-tempat ininya, tempat untuk menyalurkannya kan gitu. Nah begitu juga dari part-part lain lah, nggak cuma knalpot kan, mungkin produsen ban-ban lokal mulai berbenah juga, nggak semata-mata bikin ban jadi gitu, tapi pakai dipertimbangkan kualitasnya juga ya. Semoga lebih kedepannya lebih maju deh. Oke, mungkin topik kita, bahasan kita hari ini tentang itulah, tentang knalpot ya, yang kalian lagi hot-hotnya sih kan ya. Intinya ya tetap maju terus dunia perotomotifan, terutama motor kita, karena kita penggiat motor, bisa maju dengan berkesinambungan dengan aturan-aturan yang ada, tidak bertentangan ya, kualitasnya semakin baik. Dan terima kasih untuk aksi. Kita juga ya mungkin itu kepentingan bisnis mereka ya, tetap untuk jalankan bisnis, tapi kita pengguna motor pun berterima kasih kalau memang nanti peraturan itu meringankan kita untuk menggunakan knalpot aftermarket. Saya nggak bilang knalpot racing ya, knalpot aftermarket, bukan yang keluaran dealer ya. Nah jadi kita yang pakai knalpot aftermarket itu jalan dengan nyaman, nggak harus kucing-kucingan. Tapi jika nanti pesan saya ya, kalau memang knalpot itu sudah dipermudah untuk menggunakannya, tolong pengguna motor juga yang menggunakan knalpot aftermarket bertanggung jawab atas knalpot yang dipakainya. Artian kayak gini, bertanggung jawab, tidak arogan di jalan ya, tidak gebar-geber, tidak jalan asal-asalan lah. Jadi ketika kita udah dikasih kesempatan untuk menggunakan knalpot aftermarket, menunjang penampilan motor kita, menunjang mungkin efisiensinya, semakin performanya lebih baik, tetap jangan arogansi ya. Tetap kalau mau kebut-kebutan ya tetap di tempatnya, dan ya bertanggung jawab juga dengan suaranya. Kalau memang suaranya udah mulai nggak bulat, mulai gember, mulai ganti gaspolnya biar suaranya terjaga gitu. Karena kan kita nggak tahu, mungkin nanti di depan jalan itu ada siapanya yang lagi mungkin belum kuat, belum terbiasa dengan dengar bunyi-bunyi kayak gitu, nggak nyaman gitu kan. Nah kita juga harus pertimbangkan itu ya. Intinya jangan arogansi lah, ini peluang kita, ini kesempatan kita untuk menggunakan barang-barang aftermarket seperti itu. Oke, mungkin
itu aja konten hari ini. Sekali lagi semua terima kasih yang sudah saya sebutkan tadi satu persatu, terima kasih. Dan jangan lupa di komen, di like, di share ya, karena apapun itu akan membantu perkembangan channel ini ya. Ya aku masih YouTuber beginner lah, masih jauh banget dari kata baik gitu. Jadi mohon supportnya, mohon dukungannya ya. Apapun masukan itu, mau pedas mau manis, saya terima. Tolong disampaikan di komen. Oke, mungkin itu aja akhir kata. Saya ucap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.